Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Abdul Nur Hoir dan partner saya Tiara Muzdalifah ingin mempresentasikan hasil wawancara berdasarkan probing. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur, maka peneliti harus membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang ia anggap penting, yang tidak penting. Data yang sama dikelompokkan. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikonstruksikan, sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu. Data yang masih diragukan perlu ditanya kembali kepada narasumber agar menemukan kepastian. Hasil wawancara bisa dibuat menggunakan dua cara, yaitu narasi dan tanya jawab. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, topik wawancara. Yang ketiga, waktu dan tempat. Yang keempat, identitas narasumber. Yang kelima, hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesimpulan. Probing. Probing adalah tindakan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan informasi spesifik dan mendalam. Efektif untuk mengungkapkan motivasi dan alasan di balik perilaku, sikap, dan perspektif tertentu. Pertanyaan menyelidiki bagaimana perasaan Anda, menurut Anda mengapa, atau bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Dapat membuat narasumber berbagi lebih banyak informasi. Bentuk-bentuk probing. Yang pertama, hypothetical question. Yang kedua, devil advocate question. Yang ketiga, ideal possession question. Yang keempat, interpretive question. Yang kelima, multiple question. Yang keenam, leading question. Kelebihan-kelebihan probing. Yang pertama, menggali informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, memperoleh klarifikasi. Yang ketiga, menemukan perspektif yang tersembunyi. Yang keempat, membangun hubungan yang empati. Yang kelima, mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Kelemahan-kelemahan probing. Yang pertama, mengakibatkan kelelahan atau frustasi pada responden. Yang kedua, membatasi waktu. Yang ketiga, memunculkan tanggapan yang tidak autentik. Yang keempat, mengarahkan jawaban responden. Yang kelima, mengganggu aliran wawancara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.